Aplikasi dari Badan Stewardship Officer dari UNESCO. Alhamdulillah, mungkin di luar, alhamdulillah untuk dipanggil sebagai pembicara Civil Engineering World Forum sudah 3 kali di Portugal, di Spain, di Munich, besok ini di Abu Dhabi rencananya. Jadi saya hanya terinspirasi untuk memberikan turun ke akademik, meninggalkan pekerja saya, tidak meninggalkan materi kemewahan semuanya itu adalah demi ilmu yang bermanfaat. Itu panggilan hati saja. Mungkin orang tidak percaya akan riset bekerja dengan penghasilan yang lumayan puluhan juta setiap bulan, saya tinggalkan bro, demi untuk mengembangkan ilmu, karena amanah dari orang tua saya, ibunda saya almarhum seorang guru sekolah dasar. Jadi saya memberikan motivasi ini, semoga kita generasi muda sekarang jangan terpancing dengan kemewahan yang glamor. Oh, dikenal orang karena kayanya, dikenal karena hebatnya, bukan itu. Saya tidak mengenal itu. Saya hanya menjalankan bagaimana saya bisa memberikan, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan amanah ibunda saya. Oke, dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya diberikan judul adalah pendidik pemuda berbasis akal budaya Minangkabau. Next. Ini sedikit saya membawa ke akademik sedikit, tapi secara pengalaman saja, Prof, ya, tidak berkaitan dengan SDG tadi, tapi ini ada kaitan dengan SDG, Prof. SDG di nomor 4, quality education, pendidikan yang berkualitas. Orang Minangkabau ini terkenal dengan pendidikan yang berkualitas dari zaman dahulu. Pendidikan berkualitas, belum ada SDG dia sudah tahu pendidikan berkualitas. Kemudian memang pendidikan itu sebagai suatu proses pengembangan sumber daya memperoleh kemampuan sosial, mengembangkan paradigma berpikir. Next, karena waktunya saya agak cepat-cepat lagi. Kemudian dalam tinjau pustaka literatur yang kita pelajari, mungkin founding father dalam sejarah sebelum merdeka maupun proses kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, banyak tokoh-tokoh Minang yang jadi tokoh utama dalam mendirikan republik ini. Itu supaya maksud saya adik-adik, mahasiswa, tokoh generasi muda yang boleh termotivasi untuk itu, mereka sanggup berkorban apa saja. Next. Kemudian mendidik pemuda secara andragogi dan pedagogi, ya Prof, ya. Ini pendekatan belajar beda, yaitu andragogi untuk orang dewasa. Mungkin itu saya ketemu pakarnya langsung, dirjennya langsung, yang itu untuk orang dewasa sekelas pendidikan tinggi. Kemudian pedagogi kita diajarkan dari pra sekolah dasar sampai SMA. Kemudian pendidikan formal yang berlaku di kita selama ini adalah sekolah dasar, ada madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau sanawiyah, sekolah menengah atas dan aliyah. Ada pendidikan formal yang sekarang ini quality education-nya sudah mulai memudar, yaitu surau dan lafau. Next. Karena ada kata kunci di dalam judul yang berikan tadi, ada akar budaya Minangkabau. Saya coba mencari tahu, karena saya bukan ahli sastra Minangkabau, bukan ahli sejarah. Saya coba mencari apa sebenarnya akar budaya Minangkabau menurut beberapa autor atau peneliti sebelum. Budaya Minangkabau yang dimiliki masyarakat Minangkabau berkembang di seluruh daerah Minangkabau dan perantauan merupakan 1-2 kebudayaan besar yang menonjol dan berpengaruh, yang memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetis. Berbeda dengan budaya mohon maaf daripada budaya Jawa pun agak berbeda gitulah. Kemudian budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang dibuktikan dari dulu sampai sekarang bahwa orang Minang itu cenderung lebih biar tidak punya apa-apa asal sekolah. Kemudian reformasi budaya Minangkabau terjadi setelah Perang Padri tahun 1837 ditandai dengan Piagam Bukit Marapalan, Perjanjian Bukit Marapalan. Kemudian di situ ada namanya yang Prof. Rosli telah sampaikan tadi, yang merupakan akar budaya juga, ada bahasa isyarat, syarat bahasa diklat pula, syarat mengatur dan memakai. Kemudian pengembangan manusia Minangkabau, kemudian berlandaskan nilai-nilai Islam. Next.
Kemudian saya mencoba membuat sebuah metodologi dari 3 yang tadi terhadap pendidikan dulu dan sekarang, kemudian kira-kira gapnya di mana, kemudian kira-kira faktor penentunya apa, nanti itu yang kita bahas secara ringkas. Next. Kemudian ini akar budaya Minangkabau yang saya dapatkan dari literatur adalah adai bahasa di Sara, Sara bahasa di Kitabullah. Next. Kemudian pendidikan dulu, bedanya dengan sekarang ini menurut pandangan saya, mohon maaf kalau ada bapak-bapak dan ibu yang lebih memahami dari saya, mohon maaf. Dulu pendidikan formal mengajarkan konsep-konsep ilmu pengetahuan. Kemudian non formal seperti surau mengajarkan ilmu Al-Quran dan adat istiadat. Kemudian pendidikan non formal di Lapor mengajarkan ilmu komunikasi, sosial, politik dan sebagainya. Dan saya juga merasakan hal tersebut. Kemudian peran orang tua mengajarkan akhlak, budi pekerti dan cara bermasyarakat. Kemudian peran mama mengajarkan cara bermasyarakat kepada keponakan-keponakannya. Next. Kemudian pendidikan formal sekarang memang tetap mengajarkan konsep ilmu pengetahuan. Non formal sekarang sudah mulai punah. Surau sebahagian kecil masih ada, tapi sudah digantikan TPA dan TPDA. Tapi proses kurikulum yang diajarkan di TPA itu tidak sama dengan kurikulum, walaupun tidak secara formal dulu itu kita diajarkan di surau itu cukup merasa lebih terdidik, lebih punya pandangan terhadap agama, belajar Al-Quran, akhlak, budi pekerti, tajwid, adat istiadat, bersilat dan segala macamnya gitu. Kemudian non-formal sekarang Lapau sudah menyimpang dari ke arah permainan. Kemarin di Lapau orang sekarang bukan main domino, bukan bicara politik, tapi samping sebelah TikTok, sebelah YouTube, jadi lain-lain. Dia duduk sama-sama tapi tidak berkomunikasi. Jadi satu sama lainnya dengan asik dengan kesendiriannya. Kalau dulu saya rasakan pendidikan formal dulu yang formal di Lapau, saya mendengarkan betapa titi dari orang tua berkomunikasi, majalah perang Irak yang dibahas dan lain-lain, sehingga terpancing emosional intelligent question IQ dan EQ kita itu terpancing untuk berpikir ke arah yang lebih jauh. Kemudian peran orang tua sudah mulai kurang dijadikan panutan oleh anak-anak karena anak-anak sudah masuk ke dunianya sendiri, sehingga peran orang tua kadang-kadang banyak anak-anak sekarang yang tidak mengindahkan kata-kata orang tua. Kemudian peran mama, apalagi karena mama ini udah kehilangan peran sebahagian ya, mohon maaf bertua, mama ambil termasuk mama juga, tapi kadang-kadang nggak bawa satu orang, kadang-kadang gitu kan. Nah itu. Next. Jadi kalau kita lihat, saya coba membahas secara pemikiran sendiri dari beberapa versi yang lama yang tadi. Akhirnya karena pendidikan tadi yang tidak sebagaimana mestinya, yang berkualitas baik formal maupun non formal, makanya sekarang kita contohkan di Sumatera Barat sendiri, yang kita orang Minang, kekerasan tidak pidana terhadap orang tua berapa kali terjadi, ya kan? Kemudian perilaku menyimpang LGBT terjadi, nauzubillahi min dzalik, ya kan? Mohon maaf, saya tidak menampilkan data-data yang konkret dalam sini. Kemudian narkoba, kecanduan pada obat terlarang generasi muda kita. Kemudian judi online. Kemudian pengangguran sering menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Lakukan pembunuhan, mabuk, segala macam itu. Pokoknya semuanya sudah terangkai menjadi satu yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat kita sendiri. Next. Jadi faktor penentu yang saya lihat tadi adalah pertama pendidikan formal, Prof. Mungkin Prof yang lebih saya mohon izin minta pendapatnya. Silabus penambahan mata pelajaran bermuatan agama dan muatan lokal itu perlu. Kedua adalah penambahan ekstrakurikuler yang bersifat pendidikan mental dan spiritual. Kemudian ajang kompetensi kegiatan siswa yang berbasiskan akhlak dan budi pekerti. Kemudian dari sisi pendidikan non formal mengaktifkan kembali kegiatan di surau. Kemudian kita mencoba mungkin peran nenek mama dan lain untuk mengaktifkan peran mama seperti dahulu. Seperti itu. Next.
Kemudian kalau kita lihat 3 skema pendidikan sekolah, ada dasar-dasar agama yang lebih banyak seperti akidah, akhlak budi pekerti, kemudian kegiatan ekstrakurikuler tadi menumbuhkan rasa kebangsaan dan berbudi luhur, kemudian ada ajang kompetensi yang menumbuhkan jiwa patriotisme yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh Minang sebelumnya untuk menjadi panutan bagi generasi muda kita. Kemudian dalam pendidikan agama adalah menghidupkan kegiatan surau sebagai basic education untuk mendalami agama, kemudian meningkatkan dan melibatkan generasi muda dalam kegiatan surau, kemudian pendidikan adat, sharing dilakukan, sharing session di surau setelah Isya untuk generasi muda, kemudian pelatihan kedalaman terhadap melalui kerapatan adat negari dan lembaga kerapatan adat agama. Karena sudah azan, mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.